Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya untuk program studi ilmu komunikasi. Semoga Anda semua senantiasa sehat selalu dan makin produktif berkarya di hari ke hari. Pada pertemuan ketiga, Alhamdulillah ini saya Rofi Mutahamdiala sebagai dosen pengaku mahasiswa Studi 2. Sangat senang sekali dapat menjumpai Anda pada pembahasan baru, yaitu tentang teknik pengutaraan atau announcing yang terdiri atas singkatan klasik DASSET. Ya, mari kita bahas satu persatu tentang teknik pengutaraan ini. Saya share screen terlebih dahulu. Bagi teman-teman sudah tampil PDF saya tentang teknik pengutaraan di layar komputer Anda dan juga layar handphone. Jadi secara singkat, yang dimaksud dengan teknik pengutaraan adalah teknik atau cara yang harus dikuasai agar seorang announcer atau penyiar dapat memproduksi suara dengan baik dan pendengar yang mendengarkannya dapat memahami apa yang disampaikan oleh announcer. Teknik ini terdiri atas singkatan pasif atau P, pressing, A, articulation, S, speed, S, pressing, E, intonation, dan P yang terakhir pause. Pressing ini artinya adalah pemenggalan kata, sedangkan articulation artinya adalah artikulasi atau kejelasan dalam melafalkan kata sesuai dengan kaidah bahasanya. Speed di sini artinya adalah kecepatan dalam menyebutkan kata. Pressing di sini artinya adalah penekanan kata. Intonation artinya adalah intonasi atau tinggi rendahnya nada dalam mengutarakan kata. Dan pause ini adalah berhenti sejenak atau jeda sejenak. Pressing ini dapat kita definisikan sebagai pemenggalan kata dalam satu kalimat. Kenapa kita perlu mempelajari pressing dengan benar? Untuk mempermudah mendengar menerima pesan dengan jelas, tepat, tanpa keraguan. Apalagi ketika Anda berprofesi sebagai penyiar radio, di mana Anda mengandalkan suara dan tidak menampilkan bentuk secara visual, atau penampilan Anda tidak terlihat oleh pendengar atau penonton. Maka dari itu, pressing dalam kalimat yang dilakukan oleh Anda sebagai penyiar harus tepat, baik, dan benar. Contoh, kita mempunyai 3 kalimat di sini, dan jika diucapkan dengan pressing yang berbeda, artinya akan berbeda. Contoh, kucing makan ikan mati. Kalau saya melakukan pressing tepat di tanda titik setelah ini, kucing makan ikan mati. Ya, berarti artinya kucing sedang makan ikan yang memang sudah mati. Tapi kalau misalnya kita kasih press di sini, misal, kucing makan ikan mati. Nah, berarti kalau pressingnya ada di sini, berarti kucing makan ikan mati. Ini menandakan bahwa setelah kucing makan ikan itu, lalu kucingnya yang mati. Kalau yang pertama kan kucing makan ikan memang yang dalam keadaan ikan mati. Tapi kalau yang kedua, kucing makan ikan mati. Berarti kucing makan ikan setelah itu dia mati. Nah, hati-hati dalam pressing satu kalimat yang nanti berpotensi menimbulkan makna yang berbeda juga. Yang kedua, pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Jika pressingnya di sini, berarti kita mendapatkan makna pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Ada pegawai baru di kantor itu, lalu kantornya juga baru mungkin pindah lokasi, lalu mulai jam 10 pagi. Tapi kalau kita pressingnya di sini, pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Itu ada 2 pressing. Pegawai baru masuk kantornya tidak masuk kantor baru mulai jam 10 pagi. Nah, ini artinya jadi berbeda lagi. Ini ada pegawai baru nih masuk kantor, tapi dia datangnya baru jam 10 pagi. Nah, beda kan? Kalau misal pressingnya berbeda, nanti maknanya juga berbeda. Atau misalnya, pegawai baru masuk kantor baru mulai jam 10 pagi.
Itu ada berarti berbeda lagi nih. Berarti kan di sini pegawai aku kasih tracing di sini, baru masuk kantor, baru mulai jam 10 pagi. Jadi emang ada pegawai yang sebenarnya bukan pegawai baru, tapi campuran dengan pegawai lama, masuk kantor, baru mulai jam 10 pagi. Jadi mereka baru masuknya memang bekerja jam 10 pagi, bukan jam 8 pagi. Nah, hati-hati. Tracing yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda juga bagi pendengarnya. Contoh yang ketiga, selamat malam pendengar RRI Jakarta, hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Tuh. Ini kalau misalnya saya kasih tracing di sini, berarti ini hanya mengucapkan selamat malam kepada pendengar RRI Jakarta yang hari ini memasuki usianya 55 tahun. Jadi ucapan selamat malam ini hanya ditujukan kepada pendengar RRI Jakarta yang hari ini usianya 55 tahun. Gitu. Tapi beda misalnya kita kasih tracing di selamat malam, pendengar RRI Jakarta hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa RRI Jakarta yang sedang merayakan 55 tahun hari jadinya. Selamat malam pendengar, RRI Jakarta hari ini memasuki usianya yang ke-55 tahun. Selamat malam pendengar, di sini dikasih tracing RRI Jakarta hari ini dikasih tracing memasuki usianya yang ke-55 tahun. Nah, arti jadi berbeda ya. Kalau yang pertama tadi ucapan selamat malam bagi pendengar RRI yang merayakan usianya ke-55 tahun hari ini. Sedangkan kalau tracing yang kedua, ini ucapan selamat malam kepada pendengar RRI dan mereka menjelaskan bahwa RRI Jakarta sedang memasuki usia 55 tahun hari ini. Nah, hati-hati dalam melakukan tracing. Artikulasi berarti kejelasan pengucapan huruf, suku kata, ataupun kata. Contoh, varia, 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 varia. Ini biasanya terjadi pada orang-orang Sundanese ya, yang sulit membedakan antara F dan B. Fakta, 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 fakta. Lalu Indonesia, bukan Indonesia, tapi Indonesia. Bukan Indonesia, tapi Indonesia. Lalu telah, tengah, telah, tengah, malam, malang, malam, malang. Debirokratisasi, debirokratisasi, debirokratisasi. Kesejahteraan, kesejahteraan. Keleluasaan, keleluasaan. Itu disebut dengan adanya artikulasi yang jelas. Speed atau kecepatan dalam menyampaikan kata atau berujar. Yang normal itu di antara 110 sampai dengan 130 kata per menit. Jangan terlalu lambat karena nanti pendengar akan monoton mendengar Anda, dan jangan terlalu cepat karena nanti pendengar tidak akan jelas menangkap makna maksud dari pernyataan Anda. Kemudian stressing. Stressing ini adalah penekanan. Jadi ada beberapa kata tertentu yang memang diberikan aksentuasi tebal gitu untuk menunjukkan ini adalah hal yang penting dari suatu ujaran. Contohnya, Pak Mulya telah menulis 3 buah buku pelajaran fisika. Ketika kita menyebutkan kata menulis 3 dan fisikanya ditekankan. Pak Mulya telah menulis 3 buah buku pelajaran fisika. Menulis 3-nya di sini untuk menunjukkan kehebatan Pak Mulya, yaitu sudah menulis 3 buah buku apa gitu fisika. Dan memperlambat pengucapan kata yang dimaksud. Bisa juga seperti ini. Anehnya, ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Anehnya yang kita akan garis bawahi di sini, ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan kita garis bawahi, justru meninggalkan tempat itu. Tempat tersebutnya juga kita garis bawahi. Nah, itu disebut dengan stressing. Anehnya, ketika bentrokan itu terjadi, aparat keamanan justru meninggalkan tempat tersebut. Berarti di sini ada 3 poin penting yang dijelaskan. Aneh ya, kok pada saat bentrokan itu terjadi bukannya aparat keamanan melerai, tapi justru meninggalkan tempat tersebut. Jadi ada kata anehnya, aparat keamanan, tempat tersebutnya itu kita juga garis bawahi.
Memperlama jeda sebelum dan sesudah kata tersebut diucapkan itu juga termasuk dari bentuk implikasi stressing. Contohnya, setelah dia pergi, baru saya merasa betul-betul kehilangan. Setelah dia pergi, baru saya merasa betul-betul kehilangan. Ini mau untuk menunjukkan ketulusan atau merasakan kehilangan atas kepergian dia. Selanjutnya, intonasi tinggi rendah dalam berujar itu juga menjadi faktor penting supaya mendengar dapat menyimak apa yang Anda sampaikan, kemudian mengerti dengan makna yang Anda sampaikan, menghindari monoton, kejenuhan, dan mempermudah pengertian. Ya. Dan sebagai penyiar yang baik, maka ucapkanlah dengan gaya berbicara sehari-hari yang wajar, seperti bertutur lagi bercerita, dan sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Makanya kemarin kita kenal istilah vitalitas atau emosi dari kalimat yang Anda sampaikan kepada audiens. Dan dalam praktek teknik pengutaraan antara stressing dan intonasi tidak dapat dipisahkan. Jadi stressing dan intonasi ini hampir-hampir mirip sama ya, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara penekanan dan intonasi yang bisa saling berpengaruh membentuk gaya atau ciri khas penyampaian. Sedangkan kalau pause artinya adalah jeda sejenak yang gunanya memberikan kesempatan kepada presenter, announcer atau penyiar dalam mengambil nafas untuk melanjutkan membaca naskah berikutnya atau melirik baris berikutnya. Dan ini juga berguna bagi pendengar memperoleh kesempatan untuk memahami apa yang disampaikan oleh presenter, announcer ataupun penyiar, terutama dalam kalimat-kalimat panjang. Itulah teman-teman yang disebut dengan teknik pemutaraan yang terdiri atas tingkatan pasif, yaitu phrasing, articulation, kemudian speech, kemudian stressing, kemudian intonation, dan pause. Phrasing. P-nya adalah phrasing. Phrasing itu adalah pemanggilan kata. Articulation itu artinya adalah artikulasi, kejelasan dalam melafalkan sesuatu. Speech adalah kecepatan berbicara. Stressing adalah penekanan dalam melafalkan satu kata pada kalimat. Intonation adalah tinggi rendahnya nada saat kita berujar kepada audiens. Dan pause adalah teknik jeda sesaat untuk melanjutkan membaca naskah berikutnya atau memberikan kesempatan pendengar dalam memahami ujaran kita sebelumnya. Demikian teman-teman materi kita pada pertemuan 3 hari ini. Setelah ini Anda diharuskan untuk membuat video untuk latihan membaca berita, di mana teksnya nanti akan saya bagikan di WhatsApp group dan juga di Zoom meeting. Maka dari itu jangan sempatkan, jangan lewatkan kesempatan untuk meeting kita pada hari ini karena ada penjelasan detail dari tugas pertemuan 3 yang harus ada kumpulkan di MyDesk. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.